Jadi mungkin nanti untuk penjelasan di skill 27 dan 28 tidak begitu mendetail karena seharusnya memang sudah familiar, cukup familiar or familiar enough with this topic. Gitu ya. Now, saya tidak akan membahas yang ada di buku, penjelasan yang ada di buku, tapi nanti latihannya tetap kita bahas sedikit. Kita bahas yang di sini dulu. Skill 27. Form comparative and superlative correctly. Maksudnya kita harus bisa membuat menggunakan ya, komparatif dan superlatif sesuai dengan konteksnya. Sekarang ini mungkin masih ada yang ingat nih. Kalau kemarin di pertemuan awal ada pretest sama Miss Titi, harusnya masih ingat. Karena ini soal pretest. Boleh dicek lagi. Okay, Sirius, the dog star, is the most brightest star in the sky with an absolute magnitude about 23 times that of the sun. Kira-kira jawabannya yang mana? Kalau tidak ada yang jawab, saya lanjut terus ya. Soalnya kalau terlalu lama nanti sebenarnya nggak bisa. Oke, ya Miss Arifah. Okay, I can't hear anything actually. Ya, karena di sini topiknya tentang komparatif dan superlatif, berarti kita fokusnya di komparatif dan superlatif. Walaupun sebetulnya ya nanti ketika menemui soal sesungguhnya ya nggak ada itu tulisannya ini topik tentang ini topik tentang ini gitu. Cuman let's look at this one. Ini terlihat sangat jelas. Sirius, the dog star, is the most brightest star. The most brightest. Nah, udah ketahuan kan? Oh, ini jelas salah nih. Kita nggak perlu mikir apakah ini harusnya komparatif atau harusnya superlatif. Kita nggak perlu nentuin itu karena kita udah dapat this one. Kenapa ada kata most? Lalu masih ada est. As we know, penggunaan most itu untuk long adjective, sedangkan est itu untuk short adjective. Berarti salah satu aja. Karena bright dia short adjective, berarti ya harusnya brightest. Nggak usah most brightest gitu. Kalau most brightest kan kebanyakan. Ini sangatnya sangat-sangat gitu. Tahuan ya. So for this one, the answer is this one, A. Sebetulnya ada A kayak gitu. And ini pembetulannya. Oke. Okay. Mungkin ada yang tanya, that-nya di sini fungsinya sebagai apa, Miss? Kalau dibaca kok wagu gitu. Sirius, the dog star, is the most brightest star in the sky with an absolute magnitude about 23 times that of the sun. Harusnya bacanya begitu. Tapi karena di sini 23 times-nya sendiri, ada underline sendiri, that-nya ada underline sendiri, jadi kadang bacanya magnitude about 23 times that of the sun. Oh. Jadi kelihatan kayak that-nya nanggung. Kenapa 23 times of the sun? Oh, kan? Padahal maksudnya that di sini kembali ke star. 23 times star that of the sun. Kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak ini pakai that itu boleh, nggak pakai that juga boleh. Gitu. Jadi nggak ada yang namanya that di sini dimasukin that jadi incorrect, itu nggak ada. Nah, jadi that ini adalah objek ya, objek yang fungsinya itu nggak penting-penting banget, tapi kalaupun ada juga nggak masalah, gitu ya. Oke, teman, kita ke skill.
Lanjut dulu deh ke skill 28, nanti baru kita ke buku. Use comparative and superlative correctly. Kalau yang di skill 28 ini fokusnya lebih ke bentuk kalimatnya. Kalau yang di skill 27 kan lebih ke formnya ya. Kalau pakainya more, long adjective ya more. Kalau short adjective ya bright, brighter, more beautiful. Kalau superlative ya brightest atau most beautiful kayak gitu. Nah, kalau yang skill 28 ini lebih ke fungsinya, the function. Jadi kalau comparative as we know, kalau comparative itu membandingkan dua hal yang setara, dan ikut setara ya. Jadi bandinginnya hal yang setara. Kalau plural ya sama plural, kalau singular ya sama singular. Sedangkan kalau superlative itu menunjukkan yang paling. Berarti kalau ada dua hal, kita mau buat kalimat ya, perbandingan kan dua-duanya sebenarnya perbandingan ya. Perbandingan, tapi yang dibandingkan cuma dua hal, merah sama biru. Ya berarti kita pakainya komparatif. Tapi kalau misalnya ternyata ada merah, biru, hijau, orange ya, terus kita cari yang terang, berarti kita pakainya superlatif. Nggak boleh pakai komparatif gitu ya. Dan this one kalimatnya, the history class is larger than the math class. Nah, membandingkan history class dengan math class, cuma ada dua kelas kan, jadi pakainya komparatif. Tapi di sini the history class is the largest in the school. Di sekolah kita tahu bahwa di sekolah kelas itu ada banyak, nggak cuma math class aja, nggak cuma history class aja, tapi ada kelas-kelas yang lainnya ya, bahkan ada library dan sebagainya. Oh, karena lebih dari satu, jadi kita pakainya superlative. The history class is the largest in the school. Atau yang kedua, Mary is more intelligent than Sue. Oke, jadi Mary lebih pintar daripada Sue. Kita bandinginnya Mary sama Sue aja. Ya, pakainya komparatif. Tapi kalau yang bawahnya, Mary is the most intelligent of all students in the class. Membandingkannya dengan all students in the class, berarti di situ kita bicaranya paling. So we use superlative. Nah, kalau kita bicara yang di buku, oke, ya. Contohnya sama seperti yang saya pakai tadi karena saya mengopi di situ. Kalau yang di buku, this one. Comparative is used to compare two equal things. Superlative is used to show which one of many is in some way the most outstanding. Gitu. Terus kalau kita bicara antara exercise-nya, yang skill 28, 27 dari 27 deh. Skill 27. Komparatif, kita kerjakan nomor 3 sampai 5 aja. Oke ya. Number 3. The lesson you are studying now is the most important lesson that you will have. Kita fokus di comparative or superlatifnya, kita punya most important, most important. Nah, ada tentes di sini, berarti jelas dia naik. Wait. Nah, loading. Ini laptopnya sudah versi lama, jadi agak sedikit. Oke, berarti jawabannya
incorrect ya. Okay, it's too small. Incorrect ya. Harusnya the most important aja. PST-nya dihilangkan. Lanjut, number 4. Fashion this year are shorter and more colorful than they were last year. Membandingkan antara fashion this year dan fashion last year. Lalu komparatifnya adalah shorter dan more colorful. Shorter, dia short adjective, pakainya er, benar. Colorful, dia long adjective, pakainya more, benar. So number 4 it's correct. And then number 5, the professor indicated that Anthony's research paper was more long than the other students' paper. More long, ketahuan nih. It's correct or incorrect? Correct. Yes, incorrect ya. Karena kalau long dia jelas short adjective, jadi harusnya longer. Gitu. Gampang ya untuk komparatif ya. Yang penting teliti. Teliti aja. Karena biasanya kita malah fokusnya ke jawaban yang terdengar aneh kalau untuk written expression. Dan kita harus nyari jawaban yang salah nih. Nah, menurut kita ketika membaca itu memang harus dibaca, jangan cuma fokus di underline-nya aja. Dan underline garis bawah itu nggak berarti dia sebuah koma. Jadi jangan dibaca berhenti ketika ada underline kayak yang tadi. Nah, jadinya biar pas gitu jawabnya, baru deh kita cek mana yang salah, mana yang benar gitu. Lanjut yang ini. Number 3, kita fokusnya ke functionnya, apakah benar dia komparatif atau harusnya dia superlatif. Number 3, the engineers hired this year have more experience than those hired last year. Correct or incorrect? Ada engineers yang terima ya tahun ini, dan those-nya ini udah kembali ke engineers ya. Those refers to engineers. Jadi kalau kita buat kalimat yang biasa, then engineers hired last year. Jadi membandingkan engineers tahun ini dan engineers last year, pakainya komparatif. So it's correct or incorrect? Correct, Miss. Okay, that's nice, correct. And then number 4, the graduate assistant informed us that the first exam is the most difficult of the two. Careful with this one, of the two. Jadi examnya itu cuma ada 2. First exam and second exam. Bolehkah kita pakai superlatif? Boleh tidak? Kalau yang dibandingkan hanya ada 2, itu nggak boleh ya pakai superlatif. Ngapain pakai superlatif? Kita kan misalnya saya kakak beradik, punya satu saudara aja. Ketika orang mengatakan kakak saya cantik, nah, dan saya tidak begitu cantik, kan nggak mungkin orang bilang kakaknya paling cantik ya. Orang cuma ada 2, pasti mereka bilangnya kakaknya lebih cantik ya daripada adiknya, kayak gitu. Jadi kalau ketika yang dibandingkan adalah 2 of the two kayak gini, itu berarti pakainya harusnya komparatif, bukan superlatif. Koneksi saya stable ya. Oke, berarti yang number 4 it's incorrect ya. Kalau mau dibetulkan kalimatnya mungkin jadi kayak gini. The graduate assistant informed us that the first exam is more difficult than the second, or than the second exam. Oke, lanjut ke nomor 5. Untuk yang saya bahasnya sampai nomor 5 aja ya. Karena kalau sampai nomor 10 kelamaan. Jadi bisa dikerjakan sendiri.
untuk nomor-nomor selanjutnya. Number 5, he bought the more powerful stereo speakers that he could find. Kalau kayak gini, harusnya komparatif atau superlatif? Dia membeli stereo yang lebih powerful dari yang bisa dia temukan, atau dia membeli stereo yang paling powerful dari yang bisa dia temukan. Apalagi di sini ininya that. Ya. That itu kemarin udah dijelasin kayaknya ya, harusnya sebelumnya penggunaan that itu untuk superlatif. Dan kalau yang seperti ini kan membandingkan tapi banyak. Jadi dia ketika mau membeli stereo, itu dia perginya nggak cuma ke satu toko, tapi ke toko-toko yang lainnya. Nah, terus dia nemuin yang paling powerful. Jadi kalimatnya bukan the more powerful ya, it should be the most powerful. Dan kalau kita lihat ada the di sini, menggunakan more itu pasti salah. Jadi walaupun misalnya bingung nih, ini harusnya komparatif atau superlatif kayak gitu. Sebelum kita nentuin dia komparatif atau superlatif, kita lihat dulu konteksnya, struktur kalimatnya. Oh jelas dia salah. Kalau the itu harus diikutinya most, maksudnya superlatif. Lalu connectornya nggak mungkin that. Kalau more harusnya then. Jadi ini kalimatnya pasti udah jelas incorrect. Nanti ketika kalian mengerjakan soal ITP, itu kan kalian nggak akan ditanyain kenapa jawabannya A, kenapa jawabannya B, kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya dirasa emang kalimatnya ini harusnya nggak kayak gini nih, walaupun nggak tahu betulnya kayak gimana, dia jawab aja itu, it's okay, ya. Oke. Lalu kita lanjut ke irregular structure correctly. Oke. Ini adalah pola kalimat spesial dalam bahasa Inggris. Karena as we know, yang namanya kalimat itu seharusnya seharusnya ada subjek, ada verb. Subjek, verb. Kalau ada dua subjek ya berarti harus ada satu connector kan gitu ya. Klausa, two clauses, one connector. Three clauses, two connectors kayak gitu. Jadi polanya seperti itu. Cuman kalau yang skill 29 ini beda. Look at the example. The harder he tried, the further he fell behind. And look at here, ada full stop, titik di akhir kalimat. Berarti dia memang kalimat. Ada he tried, okay, we've got the subject and verb. He fell, ada subject and verb. Tapi kita nggak ada connector. But this example is correct. Jadi ini adalah irregular yang dimaksud. Strukturnya kayak gitu. Jadi gini modelnya. Ini ya. Penggunaan harder. Penggunaan harder. Okay. Itu komparatif. Further itu juga komparatif. Tapi kalimat di sini bukan struktur komparatif. Makanya namanya irregular. The older the children are, the more their parents expect from them. Ini juga the older, the more. Jadi apa sih ini modelnya? Kalau kita artikan itu seperti sebuah peribahasa, seperti sebuah kalimat semangat. The harder he tried, the further he fell behind. Semakin kamu bersemangat dalam mencoba, semakin keras kamu mencoba, semakin keras dia mencoba, semakin jauh dia jatuh ke belakang. Semakin tua anak-anaknya, semakin banyak semakin orang tua banyak expect dari mereka. Kayak gitu. Jadi ini pola two parallel comparatives ya. Two parallel comparatives.
Nggak usah dipikirin ini bentuknya kayak gimana. Yang penting, sorry, polanya harus, kalau diawali dengan komparatif menggunakan the, kita kan tahu ya kalau komparatif harusnya pakainya nggak pakai the itu untuk superlatif. Tapi dia ini irregular, jadi harus ada the-nya. Di awal kalimat ada the harder gitu. Setelah koma juga harus pakai the further. Lalu perhatikan pola setelah komparatifnya. Kalau ada subject dan verb, belakang juga harus ada subject dan verb. Ini juga kan, habis older, ada more. Nah, kalau ada the children subjeknya, are-nya, verbnya, their parent subjeknya, expect verbnya. Walaupun mungkin more-nya di sini nggak ada adjektifnya, it's okay. Karena bahkan setelah more menggunakan noun pun boleh. The more money you have. Ya. The older the children are, the more money they have. Kayak gitu juga boleh. It's okay. Contoh yang lainnya, the more children you have, the bigger the house you need. The more children, the bigger the house you have, you need. Sama polanya. The harder you work, the more you accomplish. The harder, the more you work, accomplish. Subject verb, subject verb. The greater the experience, the higher the salary. The greater komparatifnya, the higher komparatifnya, the experience subjeknya, the salary subjeknya, tak ada verb, it's okay. Dia masih sentence karena ada full stop. So, ya. Jadi kalau misalnya ketemunya yang seperti itu, komparatif, itu jangan bingung. It's okay. Malah biasanya kalau dia masuk di soal written expression, itu fokusnya malah di situ. Biasanya sih gitu. Jadi ketika diawali dengan, mungkin tidak di awal kalimat ya, mungkin sebelumnya sudah ada clauses yang lainnya, clause yang lainnya. The company gave explanation that, terus baru the harder you work, the higher salary you get. Gitu. Biasanya seperti itu. Nah, biasanya kalau ada yang irregularnya itu kalian perhatikan. Sometimes, most of the time, salahnya di situ. Gitu. Ya, karena dia jarang sih dipakai dalam sebuah kalimat. Ya, yang ini, the fastest you run, the higher point you get. Berarti ini yang salah yang mana? Fastest. Ya, the fastest ya. Karena bukan superlatif, tapi dia adalah komparatif. It should be the faster. Gitu ya. Oke, kita kembali lagi. Maafkan saya. Oke, dari sini. Ketiga, the more you say, the worse the situation will be. Correct or incorrect? Incorrect. Yes, incorrect harusnya. Jelas incorrect ya. Karena worst. W-O-R-S-T. Harusnya worse untuk komparatifnya. Kalau pakai ST dia superlatif. Kalau komparatif SI, worse. Walaupun spellingnya sama, pronouncingnya sama, tapi spellingnya berbeda. Number 4, the more time they have to play, the happier the children are.
Recording correct? Correct, Miss. Yes, correct. Okay. The more, the happier. The more time, the happier. They, the children have are. Gitu. The last one, number 5. The thicker the walls, the noise that comes through is less. Nah, kalau yang ini be careful. Nah, polanya beda ini. Yang satu the thicker, yang kedua hanya the noise, hanya noun saja, tidak ada komparatifnya. Berarti jelas kalimatnya di sini adalah incorrect. Tapi mungkin ada yang bisa membetulkan correctnya harusnya gimana? Not sure? Oke, saya jelaskan ya. Less itu adalah opposite dari more. Jadi less itu juga bagian dari komparatif. Kalau more artinya lebih, kalau less itu artinya tidak lebih atau kurang. Nah, jadi let's say dia tidak lebih cantik daripada saya. She is not. She is less beautiful gitu. She is less beautiful than I am or than me gitu. Nah, itu penggunaan less. Nah, di sini ada less juga tapi dia letaknya di belakang. Jadi kita bisa pindah ke depan. The thicker the walls, the less noise that comes through. Through-nya nggak boleh ya. Gitu ya. Oke, lanjut ke ini di skip aja. Saya paling suka yang ini. Double exercise. Skill 27 sampai 29 karena memang harusnya kita banyak latihan di TOEFL exercise-nya aja. Oh, dan masih ada TOEFL review. Oh, ya, saya lupa bikin itu. Oke, number 1. Langsung aja ya. Baca langsung jawab, baca langsung jawab. Karena nanti kalau ngerjain TOEFL juga gitu. The speed of light is blah 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 the speed of sound. Oh, you can see there perbandingan speed of light sama speed of sound. Berarti yang kita pakai yang membandingkan. Yang mana? A, B, C, D. Masih ingat? Okay. Atau kalau kita lihat dari pilihannya ya, kita cari yang komparatif dulu deh. Faster, oke. Okay. Much faster than, oke. Okay. Fastest, jelas no. As fast juga no. As fast itu kalau ini kan, apa namanya, kita bandingkan tapi setara. Sama-sama cepatnya. Kayak gitu. Nah, berarti pilihannya antara A atau B. Nah, kalau kita masukkan yang A, the speed of light is faster, the speed of sound, memang benar, tapi kayak masih ada yang kurang, yaitu konektornya. Untuk komparatif, konektor itu wajib ya, apalagi kalau ada yang dibandingkan. It's a must. Nah, konektor untuk komparatif dia harus pakai than. Jadi yang A nggak mungkin, lalu ada yang B, faster than. Oh, jawabannya yang B. Mungkin agak ragu karena ada kata much. It's okay. Much itu menunjukkan seberapa bedanya. Kalau much itu banyak. Jadi kayak much faster, sangat. Kita kayak kasih kata sangat, kayak very faster. The speed of light is very faster than. Gitu. Tapi kalau komparatif, daripada pakai very, mereka pakainya much. Bisa much, bisa far. Udah pernah kan dibahas ini? Nah, much faster than or far faster than. Tapi kalau perbedaannya dikit, pakainya a bit. Is a bit faster than. Kayak gitu. Itu ya. And then number 2. The use of detail is blah 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 method of developing a controlling idea, and almost all students employ this method. The use of detail is blah 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 method of. Ada kata of di sini. As we know, of itu digunakan untuk superlatif. Berarti kita cuma tinggal pilih yang
superlatif aja. Karena kan bagian of-nya nggak mungkin bisa dihilangin kan. Dia sudah jelas di situ baku. Yang ada di soal itu baku. Nggak boleh kita ubah-ubah. Berarti ya kita yang menyesuaikan. Of developing berarti dia superlatif pakainya yang delta. The most common developing, the most common of developing and controlling here. So, kalau yang Charlie kurang the. Superlatif harus ada the-nya ya. Number 3. Ini yang skill 29 tadi. The more vitality and character the painting seems to possess. Berarti yang mana ini? The loser, the loser. The loser yang pakai subjek aja apa the loser pakai verb juga? Yang mana? B or C? Ayo. Saya kasih pilihannya B or C. B or C, B or D. Ada yang tahu? No? Perhatikan kalimat yang kedua. The more vitality and character the paintings seem to possess. Seem itu verb ya, kata kerja. Seem to possess. Artinya seperti, terlihat, something like that. Seems like. Okay, ya. And then berarti kita pilihnya yang ada verbnya. So the answer is yang delta. The loser, the brushwork is in Stevenson's landscape. The more vitality and character the paintings seems to possess. Lanjut. Okay. Certain types of snakes have been known to survive fast more as a year long. Kelihatan ini aneh. Oke. Ada yang tahu jawabannya yang mana? Yang aneh yang mana? Nggak tahu. Oke. Langsung saya bahas ya. Certain types of snakes have been known to survive fast more as a year long. More diikuti S itu nggak mungkin. Ya. More itu comparative. S dia comparative degree. Kalau more harus diikutinya than. Kalau S diikutinya S. She is as beautiful as him. She is as good as him. Tapi kalau more, she is more diligent than him. Ya, jadi kalau di sini more, jelas jawabannya nggak mungkin sama S. More itu sama. Ya. Jangan terkecoh dengan fast-nya di sini. Di sini dia bukan komparatif, bukan adjektif. Ya. Kita tahu fast, F-A-S-T, itu bisa artinya cepat. Tapi kalau di sini, fast-nya di sini dia noun, artinya berpuasa. Fasting month, ya kan? To survive fast. Jadi apa namanya? Snake itu diketahui bisa survive, bertahan untuk berpuasa lebih dari 1 tahun lamanya. Number 5, the grizzly bear, beruang yang hitam ya, which can grow up to 8 feet tall, has been called a more dangerous animal of North America. We have of here. Nah, jadi nggak mungkin dia pakainya more. So the answer is delta. Harusnya most. Okay. 1. Number 6. The most ya, the most dangerous animal. Bukan most. Okay. Climate, soil type, and availability of water
are the most critical factors then selecting the best type of dress for a lawn. The most critical factors, superlatif, nggak digaris bawahi, berarti dia sudah memang harusnya kayak gitu. Ada then. Oh, disinilah salahnya. Superlatif nggak mungkin konektornya then. Bisa pakai that, bisa pakai of, bisa pakai in, tapi nggak boleh pakai then. Ya. Kalau ini kayaknya of selecting the best type. 7. Peter Abelard, a logician and theologian, was the controversialist teacher of his age. Tahu ya? Controversialist. Oke. Kontroversial banget nih. It's indeed a long adjective. Jadi nggak mungkin controversialist, tapi most. The most controversial. Okay. Number 8. Protein molecules are the most complex than the molecules of carbohydrate. Nah, di sini yang digarisbawahi dua-duanya. Ada the most-nya atau then-nya. Jadi kita harus nentuin dulu buat nomor 8, apakah dia komparatif, apakah dia superlatif. Perhatikan yang dibandingkan. Protein molecules dengan molecules of carbohydrate atau carbohydrate molecules. Berarti cuma ada 2 sebetulnya yang dibandingkan, walaupun bentuknya jamak ya, tapi kan setara. Protein molecules dengan S dan carbohydrate molecules. Berarti 2 hal yang sama, 2 hal yang setara dibandingkan, berarti kita gantinya yang bravo. More jadinya ya. Jadi ini dibuat komparatif. Dan-nya berarti sudah benar. Protein molecules are more complex than the molecules of carbohydrates. Okay. Number 9, the leek, a member of the lily family, has a mildest taste than the onion. Ini juga mildest atau than? Coba ya, nomor 9. I want to know your answer. Number 9. More mild ya, karena membandingkannya ke ya, membandingkannya dengan onion ya. Jadi jelas dia adalah komparatif. Has more mild taste ya, has a more mild taste than the onion. The last one, the widely used natural fiber of all is cotton. Ada yang aneh nih, of all. Kita topiknya tadi komparatif superlatif. Tapi kalau di sini nggak ada bentuk komparatif, nggak ada bentuk superlatifnya. Oke, kira-kira mana nih yang mau dikasih komparatif atau superlatif? Kalau of berarti superlatif lah. Yang mau dikasih superlatif yang mana? Widely-nya, used-nya, atau fiber-nya?
Yang perlu dikasih komparatif itu use-nya. Ya, use-nya. Tapi kalimatnya bukan the widely most used, tapi the most widely used. Ada yang pernah pakai model kalimat kayak gitu? The most widely used. Widely itu adverb of manner. Jadi bagaimana sebuah seseorang atau sesuatu melakukan sebuah pekerjaannya. Dengan widely used berarti digunakan dengan secara luas. Gitu. Dengan hati-hati ya, carefully. Dengan lemah gemulai, gracefully, pakai lily gitu kan. Nah, itu dia munculnya memang setelah kata most-nya sebelum adjective-nya. Jadi the most widely used kayak gitu ya. Jadi bukan the widely most used. Karena widely-nya dia jelasin adjective. Jadi harus muncul sebelum adjective. Ya, wah. Yang ini berapa sih? 109. 132. Lanjut ya. Saya jawab sambil jelasin langsung aja. Number 1, blah blah blah, a liberal arts college specifically for deaf people is located in Washington DC. Masih ada yang ingat ada koma di sini? A liberal college specially for deaf people. Kita ada verb. Berarti di sini adalah positif, APP. Atau keterangan gitu aja kalau bingung positif. Berarti is di sini adalah verb-nya. Kita belum ketemu subjeknya. So what we need here is subject only. Berarti jawabannya yang alpha. Yes, that's good. Alpha. Very nice. Okay, lanjut. Number 2. Blah blah blah. Varieties of dogs at the show, including spaniel, poodles, and collies. Varieties of dogs at the show, including spaniels, poodles, and collies. You can see here, kita nggak nemuin verb sama sekali, ya kan? Can you find the verb? Yang perlu dicari kalau soal structure itu verb-nya dulu. Kalau di sini nggak ada verb, berarti dia belum sebuah kalimat. Jadi tinggal cari aja yang ada verb-nya. Berarti yang mana? A, B, C, D? A, B, C, D? Yes, that's good. Delta. Ber. Udah gitu aja, nggak perlu di apa namanya. Ini berarti verbnya gunanya apa ya? Nggak usah. Yang penting, oh ini belum ada verb, cari verbnya, gitu ya. Biar cepet. Emang soal structure dan written expression itu mengerjakan satu soal harusnya 30 detik, no more than that. Kalau lebih dari itu pasti nanti ngambil waktunya reading, nggak selesai nanti. Okay, number 3. Well, the discovery that many migratory songbirds can thrive in deforested wintering spots, blah, 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 blah. The fact remains that these birds are dying at unusual. Oke, panjang. Ada koma di sini. Ya. Lalu ada while di awal. Di videonya juga udah nggak ada apa namanya connector. Berarti ini kalimatnya udah ada koma di sini. Ini ada beberapa klausa, ada while di awal. Berarti udah benar di situ. Nah, sekarang tinggal kita pecah-pecah dulu. Verbnya mana aja? Can, thrive. Thrive ya, can-nya di situ apa namanya? Model in deforested, berarti deforested bukan verb karena ada in, dia adjective. Deforested wintering spots jadi satu, jadi spots yang apa namanya membeku gitu. The fact remains,
Oke, pakai S jelas dia verb. That these birds are. Banyak sekali verbnya. Dying at unusual rates. Sekarang kita tunjukin verb subjeknya. Can thrive, subjeknya many migratory songbirds atau songbirds can thrive. Subject, verb. Remains, the fact. The fact remains. Are dying, yang mati, these birds. These birds are dying. Okay, it's complete. Subject, verb, subject, verb, subject, verb. Sekarang kita ke sini. Ini ada connector. That. Sekarang ada nih, the discovery. Ini kan connector, the discovery, lalu ada connector lagi. Jadi dia jelasin discovery. Berarti discovery di sini adalah sebuah noun yang fungsinya sebagai subjek. Berarti di sini, ini sebetulnya yang kita butuhkan hanyalah sebuah verb. Berarti yang mana verbnya? Delta, Miss. Oh, that's good. Delta ya. Is her name. Kenapa bukan yang Bravo? Karena kalau Bravo harusnya pakai S. Karena discovery-nya di sini singular. Hertens. So, kalau yang Alpha ada it, double subject. Kalau yang Charlie hertening aja. Nggak ada to be-nya. Kalau nggak ada to be berarti dia fungsinya sebagai present participle as adjective. So, number 4. The coyote is somewhat smaller in size than a timber wolf. What is it? Number 4. Duh. Oh, agak beda nih sama yang di buku. Kalau di buku yang delta itu bukan then, tapi that. Kalau yang di sini sudah tertulis that. Then ya. Jadi ini kalimatnya complete, correct. Coyote is somewhat smaller in size than a timber wolf. Kalau di buku kan that ya. Nah jawabannya yang delta. Harusnya then. Gitu. Oke, lanjut ya. Number 5. The weather reports all showed that there were a tremendous storm front moving in. The weather reports kayak gini, nah kayak gini dong yang nipu. Reports all-nya di garis bawah jadi satu, padahal ini harusnya di jeda bacanya. The weather reports, subject, verb. Bukan deh. Reportsnya noun, maaf. The weather reports all. Showed-nya yang verb. Showed that there were a tremendous storm front moving in. Yang mana? Ini kan subjeknya. The weather reports all itu all of the weather reports. Okay. All of the book all of the girls all. Kayak gitu sebenarnya boleh. Cuman kan kita lebih familiarnya dengan all-nya di awal diikuti of. Kan sama kayak the book of nature, the nature book kayak gitu. Ini the weather reports all itu maksudnya all of the weather reports showed, verbnya subject, verb, correct. That-nya connector, there keterangan ya, bukan subjek dia, were. Ini apa namanya? Inversion. Verbnya dulu baru subjeknya. A tremendous storm. A tremendous storm. A noun singular. Verbnya ya, verbnya were. Berarti harusnya was. It's Charlie.
Number 6, seldom cactus plants are found outside of North America. Ada seldom di awal, masih ingat? Negative expression di awal kan biasanya cactus plants are seldom found outside of North America. Tapi karena seldomnya di awal, berarti rules-nya adalah inversion. Saya nggak sabaran banget baru mau dijawab dan saya jawab mau. Karena apa namanya, speaker saya tuh terlambat gitu. Jadi saya selesai ngomong itu suaranya baru kekirim gitu. jadi ketika saya diem, I think there are no one answering me. Jadi apa sukanya tahu-tahu saya jawab sendiri ya. Sorry for that one. So number 6, the answer is A ya. Karena inversion harusnya seldom are cactus plants found outside North America. Okay, lanjut. Number 7. In a basketball game, a player what is called receives 1 or 2 free throws. ABCD? In a basketball game, a player, ini udah sendiri ya, basketball game udah bener lah dia keterangan tempat. Udah nggak usah ditulis. Okay, that's nice. Alpha, good job. Subjeknya player ya. A player, verbnya receives. A player receives 1 or 2 free throws. Nah, di sini dia di sini dia noun clause, adjective clause connectornya nggak boleh what. Connectornya untuk adjective itu terangin noun ya. Jadi dia fungsinya di sini sebagai adjective. Connectornya itu hanya who, that, sama which. A player who is fault receives 1 or 2 free throws. Number 6. Number 8. Until recently, California was the largest producer of orange in the US. Gampang ini, ABCD. Okay, that's good. Bravo ya. Largest harusnya the largest. Very nice. Number 9. An understanding of engineering theories and problems are impossible until basic arithmetic is fully mastered. Nah, ini penipuan. Subjeknya yang mana ini subjeknya? Subjeknya? Ada yang tahu? An understanding. Nah, karena engineering theories pakai of, berarti dia bukan subject, object of preposition. Ya. An understanding of engineering theories and problems dia jadi satu sama engineering theories, berarti nggak boleh are karena subjeknya an. Di sini harusnya is. Gitu ya. Then number 10, the earliest the series, the greater the risk.
A, B, C, D. A, B, C, D. Yes, alpha. The earlier ya, ada the greater. The greater-nya nggak di garis bawahi, berarti ya emang harus polanya harus seperti ini. So it should be the earlier. Gitu. Oke. Lanjut. Sebetulnya skill belakang ini skill yang gampang. Nah, kalau dikebut pun semua masih bisa. Dibaca-baca sendiri pun bisa. Kita ke skill kita ke bab problems with the form of the verbs. As we know, verb itu punya 5 form, base form, ya, yaitu verb 1 tanpa S, jadi basicnya walk, hear, cook, sing, come, begin. Present, present itu verb 1 tapi kadang pakai S tergantung pola subjeknya dan dia bentuknya sebagai kata kerja. Kalau base form bentuknya bukan sebagai kata kerja, ya. Atau dia bisa sebagai kata kerja tapi harus diikuti oleh form tertentu untuk yang base form. Dan kalau yang present dia kata kerja, jelas kata kerja. Are you, they, we pakainya verb 1 aja. Tapi he, she, it pakainya S. Lalu present participle itu verb ing. Dan dia bisa sebagai kata kerja, bisa sebagai adjective. Syaratnya kalau sebagai kata kerja harus diikuti to be, is, am, or are. Tapi kalau nggak ada to be-nya, berarti di situ dia fungsinya sebagai adjective. Dari jelasin di awal kan ya. Yang selanjutnya past. Bentuk past, lampau. Atau kita sering nyebutnya verb 2. Verb 2. Nah, dia fungsinya sebagai kata kerja. Jelas hanya sebagai kata kerja. Jadi sebetulnya bentuk verb 2 itu paling gampang. Kecuali kalau dia bentuknya regular form ya. Karena kalau regular form kita perhatikan tuh walked. Past participle-nya juga walk. Jadi kita harus cari tahu dia ini verb 2 atau past participle. Kayak gitu. Tapi kalau yang sing, verb 2-nya jelas sang. Past participle-nya sang. Berarti jelas sang. Oh ini verb. Kayak gitu. Oke. Lalu yang bentuk kelima itu past participle. Past participle sama seperti present participle. Bedanya dia bentuk verb 3. Verb 3 sama fungsinya kayak verb ing. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Kita nggak bisa mengatakan dia kata kerja kalau dia berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri, ya berarti dia fungsinya sebagai adjective. Adjective yang artinya dipasifkan. Walk berarti artinya dijalankan. Heard didengarkan. Cook dimasak. Kayak gitu. Sedangkan kalau mau sebagai kata kerja, dia harus diikuti oleh perfect form, yaitu has or have atau had, atau diikuti oleh to be, is, am, are atau was, were, dan artinya nanti jadi ya. Oke, itu sebetulnya yang perlu dipahami. Namanya dihafalkan bentuk-bentuk verb itu, karena memang penting banget untuk di structure. Nah, kita ke skill 30. Okay. Sebetulnya bisa buat rangkuman sih. Let me put here sebentar. Saya belum merangkumkan, tapi bisa buat rangkuman sendiri. Let's say kayak gini. Okay. Kita tuh ada have, had, has ya, maaf, has. Lalu ada model, lalu ada to be. Kayak gini. Nah, ini yang di skill 30, 31, dan 32 sebetulnya. Kalau have, had, atau has, itu selalu diikuti verb. Oh, untuk present ya.
kita ngomong have had has-nya sebagai present perfect. Sorry, let me put perfect. Bisa present perfect, bisa past perfect. Tapi beda cerita kalau have had has-nya sebagai verb 1, verb 2. Misalnya I have a cat, she has a cat, he had a cat. Jadi catnya udah meninggal, bilangnya udah mati, he had a cat gitu. Tapi kalau diikuti verb 3, dia maksudnya sebagai perfect, present perfect atau past perfect. Lalu kalau model itu diikutinya base form atau let me just say verb 1 tanpa s, base form. Ya. And then kalau to be itu selalu diikuti verb ing bisa atau verb 3. Kalau verb ing berarti kalimatnya aktif. Kalau verb 3 berarti kalimatnya pasif. Gitu aja. Jadi misalnya kalian ketemu sebuah kalimat habis subjek kalau diikuti have. Nah, berarti pilihannya antara verb 3. Ya kan harusnya verb 3. Tapi kalau ternyata habis have diikuti be, ya berarti habis be, to be ini pilihannya antara verb ing atau verb 3. Oh, ternyata verb 3. Gitu. Jadi bentuknya the car. Oh, kalau the car has ya, has. Habis has diikuti itu be, been repaired. Duh, kok B-nya jadi bin? Nah, nanti kita bicara tentang model nanti ya di skill 31. Itu aja sih. That one. Sebetulnya cuma perlu dihafalinnya gini aja. Jadi kadang habis model can gitu bisa diikuti have, can have, lalu bisa diikuti verb 3 lagi. Pokoknya urutannya yang penting dihafalinnya gitu. Kalau have, had, has mau diikuti verb ya harus verb 3. Kalau model mau diikuti verb ya harus verb 1. Kalau to be mau diikuti verb ya pilihannya verb ing atau verb 3. Gitu. Kalau ada verbnya. Cuman kan kadang kalimat nggak semuanya have verb. Contohnya to be aja. I am a student. Itu kan kalimat dia. Habis to be nggak ada verbnya. It's okay. Nggak harus ada. Tapi kalau ada verbnya ya harus verb ing atau verb 3. Kalau verbnya verb 1, I am study, gitu jelas that's incorrect. Oke, kita ke skill 30 ya. After have, use the past participle. Kalau ini rules-nya yang setelah have itu harus pakai verb 3. Belum bicara yang pakai to be. Ya. Ini dulu. The United States has import all carpet wools in recent years because domestic wools are too fine and soft for carpets. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Yang salah. Yang salah? Import. Apa tadi saya kok nggak dengar jawabannya? Import. Iya, import. Yes, that's good. Import harusnya imported. Kenapa pakainya has? Itu ya. Jadi ketika kalian menemukan model soal yang seperti ini, itu perhatikan. Oh, di sini ada has, have, has, had. Nah, berarti kalau diikuti verb ya harusnya verb 3. Jadi kita betulin verbnya. Jadi emang kalau mengerjakan written expression, itu pastikan verbnya dulu. Verbnya sama subjeknya tuh udah sama belum? Kalau simple present ya harusnya pakainya as. The United States imports gitu. Tapi kalau ada have-nya berarti harusnya imported. Nah, kalau misalnya polanya untuk subjek dan verb sudah benar, baru kita cari kesalahan yang lain. Nah, terus kita kembali ke sini. Ini bisa dibaca sendiri. Ini penjelasannya jelas sekali sebetulnya. If you like to read, ya penjelasan di sini.
contohnya, kebetulannya harusnya apa. Oke, gitu. Nah, kita ke sini. Kan saya bilang kalau untuk to be, untuk have kan pakainya been. Karena sebetulnya to be itu formnya itu sama kayak verbs, hampir sama. Jadi ada verb 1, verb 2, verb 3 kayak gitu. Nah, verb satunya itu base form, base formnya itu be. Enggak to be tapi be gitu aja. Ini ya. Be. Lalu presentnya itu is, am, are, present participle-nya. Lalu apa namanya? Past-nya itu was, were. And then past participle-nya itu be. Kayak gitu. Jadi kalau been. Jadi kalau habis have atau has atau had mau diikuti to be, pakainya yang been. Tapi kalau mau untuk past tense, pakainya was atau were. Untuk present is MR. Kalau habis model, itu pakainya be. I can be a singer. Bukan I can is, I can am, atau I can were. Ya. Tapi I can be a singer. Kayak gitu. Oke, kita lupakan tentang to be. Lanjutin dulu. Number 3. Having finished the term paper, he began studying for the exam. Correct or incorrect? Correct or incorrect? Agak bingung ini pasti. Di awal ada, kenapa ada having, ada finished di awal. As we know, verb 3 boleh berdiri sendiri, tapi fungsinya bukan sebagai subject atau verb. Bukan sebagai verb ya. Dia fungsinya sebagai adjective. Having finished the term paper. Jadi sudah menyelesaikan term papernya. He began studying for the exam. Subjeknya he, verbnya began. Jadi yang bagian awal itu keterangan. Adjective kan keterangan. So it's correct. Walaupun mungkin having finished-nya yang menyelesaikan ya dia. Tapi kita nggak kasih subjek di sini nggak apa-apa. Karena kalau kita kasih subjek malah salah. Kalau kita kasih subjek berarti harus pakai apa namanya to be, atau nanti jadi 2 clauses, jadi harus pakai connector. Number 4. The secretary has broke her typewriter. Jelasin correct ini. Harusnya apa? Broken. Yes. Broken. That's good. Number 5. The installer should have completed the task more quickly. Oh, ini juga nih. Correct, correct? Incorrect. Yes, incorrect ya. Should have completed. Nah, you can see here. Kita punya model. Should. Tadi rules-nya kalau habis model harus base form, verb 1. Nah, have. Jadi walaupun installernya di sini singular, ini nggak boleh pakai has. Ya, the installer, kalau nggak ada should-nya, has. The installer has. Oh, tapi kan ada should, model. Berarti habis installer, habis model, pakainya have. Kembali ke base form. Ya. Have, nah ini yang salah. Kalau habis have, ikuti verb ya harus ketiga, have completed. Itu ya. Yang lainnya dikerjakan sendiri. Lanjut, udah mau jam 8. Oke. Nah, yang after be, use the present participle or the past participle. Present boleh, past boleh. Kalau present dia active, past dia passive. Kalau nggak ada to be-nya berarti adjective. Udah sering kan ini ya? Ya, lanjut. Harusnya sudah familiar. Ini kan di skill awal, skill 3,
participle, past participle itu. Cuman dia kemarin munculnya di structure, kalau ini muncul di written expression. Dan banyak loh ini nomor-nomor. Kan kalau structure kan 1 sampai 15 ya. Terus itu 16 sampai 30 kan written expression. Nah, di nomor-nomor awal ini banyak. Soalnya yang fokusnya di verbs-nya. Salahnya yang verbs-nya. So, latihan yang banyak untuk verbs. Number 3. The message was took by the receptionist. Setelah salah harusnya taken. That's good. Took itu verb 2. Verb 2 itu mandiri ya. Dia independent, nggak bergantung. Jadi nggak perlu to be, nggak perlu has, nggak perlu model. Kalau mau pakai verb 2 ya verb 2 aja. Gitu. Nah, kalau ini karena by the receptionist, passive berarti was taken. Number 4, being heard was extremely important to him. Kalau kayak gitu boleh nggak ya? Being heard-nya dijadikan subjek. Ada yang pernah dengar? Adjective dijadikan subjek. Ini kan being heard kan adjective nih. Ada yang pernah membuat kalimat seperti itu? Sebetulnya banyak. Ketika kalian bicara tentang hobi, pernah bilang my hobby is studying. Ketika kita balik, studying is my hobby. Ya kan? Studying dia verb ing, adjective, tapi kok dikasih is boleh? Boleh. Itu namanya gerund. Jadi gerund itu verb ing yang dinaunkan. Bukan verb ing, adjective yang dinaunkan. Jadi kata sifat, tapi ketika diartikan dia bisa sebagai kata kerja. Being heard, didengarkan. Studying, belajar is my hobby. Ya, berarti studyingnya subjeknya, is-nya verb-nya. Being heard di sini subjeknya, was di sini verb-nya. It's okay. Ya, boleh ya. So here it's correct. Okay. Tapi nggak semua verb ing atau verb 3, nggak semua adjektif bisa digerundkan ya. Tergantung konteks kalimatnya. Kalau misalnya interested gitu, interested was a good thing. Loh, interestednya apa dulu kan nggak jelas. Kayak gitu nggak boleh ya. Kalau yang nggak jelas itu nggak boleh dicari. Okay, number 5. The Smiths are built their house on some property that they own in the desert. Correct or incorrect? Correct. Incorrect harusnya. Are building. Yes, that's good. Are building. Lanjut ya. Ini yang to be, yaitu be model yang saya sebutkan tadi. Habis model itu diikuti base form of the verb. Pakai to be juga boleh, tapi to be-nya be aja. Bukan is MR, bukan was were, bukan been. Nah, kalau kita bicara model, sebetulnya ada banyak banget bentuk model. Mungkin di sini ditulisin ada will, would, shall, should, can, could, might, must. Tapi ada going to juga, ada have to juga, ada ought to, ada better, shall udah ada di situ. Dan sebagainya. Banyak banget. Bisa cari di internet ya. Gunakan fasilitas yang ada. Cari list of models. Di situ banyak. Dan kita di sini kalau written expression menyenangkan karena kita nggak bicara tentang fungsinya. Kalau spokenly, speaking, bicara conversation, kalau will itu digunakan untuk mengisyaratkan keinginan. Kalau shall itu menawarkan sesuatu. Kalau may itu kemungkinan. Kita bicara maknanya. Tapi kalau di sini karena kita hanya bicara grammar ya. So we only talk about the grammar. Yang penting strukturnya udah benar, it's okay. Oke ya. Nah, intinya
Habis model diikuti verb one. That's it. Base form sih sebetulnya. Verb one lah, kalau saya suka ngomongnya verb one tanpa S. Gitu. Itu aja, udah. Gampang kan skill 32. Yuk lanjut. Number 3. Should everyone arrive by 8? Ini kalimat tanya. As we know nanti di TOEFL nggak ada, di structure written expression nggak ada kata tanya nanti. Tapi ini cuma untuk practice aja. But is it correct number 3? Bentuknya gini. Pakai model should. Verbnya apa? Verb. Cek. Oh, yes, arrive. That's good. Verb one ya. Berarti it's correct. Number 4. The method for organizing files can be improved. Recording correct? Correct. Yes, correct. That's good. You can see here. Oh. Can, model, diikuti to be. Oke, can be. Nah, habis be, ya kan to be ya, yang skill 31 tadi, bisa diikuti present participle atau past participle. Nah, ini diikutinya past participle, artinya passive. Can be improved, bisa ditingkatkan. So, it's correct. Number 5, the machine may clicks off if it is overused. Recording correct? Recording correct? May clicks. That's incorrect. Ya, harusnya may click aja. Gak usah pakai S karena dia verb one. Ya. Lanjut, exercise 30 until 32. Saya skip ya. Double exercise 30 until 32. Ini gampang dikerjakan dulu. Pak, cukup nggak ya ngerjain ini? Oke deh. 5 minutes karena saya butuh ke kamar mandi sebentar. Let me go to the toilet. 2 minutes deh. Lagi pas. Habis itu nanti kita bahas cepat. Oke, wait, let me go to the toilet.
Oke. Semoga nggak terlalu cepat. Tapi nggak apa-apa lah. Discuss ya. Kita masih ada beberapa skill lagi yang perlu dibahas. Walaupun hampir sama sebetulnya. Kita lanjut ke TOEFL exercise skill 30 until 32. Number 1, Alice in Wonderland, first published in 1865, has since been translated into 30 languages. ABCD. Ini ada 2 koma ya. First published in 1865, berarti di sini hanya penjelasan atau positif. Published di sini adalah adjective. Subjeknya Alice in Wonderland, verbnya has. Ada has diikuti being. Mungkin ada yang bingung kok since-nya ada di sini. Ini apa ya, pola kalimat. Saya nggak tahu itu pola kalimat zaman kapan. Tapi since itu bisa diletakkan setelah has. Tapi bisa juga diletakkan sebelum subjek. Nah, that one. Nah, ini diletakkan habis has-nya, kita abaikan aja since-nya, kita fokus ke sini, being. Jadi kita tahu habis has diikuti past participle. Past participle untuk to be itu been. Berarti jawabannya yang C. Has been translated. Okay. And then number 2. The Peace Corps was established on March the 1st, 1961 by then President John F. Kennedy. Nah, kalau misalnya kalian terlalu fokus ke kalimat anehnya, mungkin then di sini akan kalian pilih. But saran saya, itu pastikan verbnya sudah benar dulu. Kalau verb sudah benar, baru kita fokus di kalimat yang aneh ini. Nah, this one, the Peace Corps was. Dia nama ya, jadi walaupun ada S di sini, bukan berarti dia plural. Sama kayak United States, ada S-nya. Dia dianggap singular, was established. Was diikuti verb 1, jelas salah. Ya, pilihannya antara was establishing atau was established, something like that. Kalau ini kayaknya established, karena bicara tentang pendirian, kan didirikan, dibuat. Kan? Number 3, the advisor told himself while listening to the speech that a dozen other reporters would has already asked that question. Would has, nah jelas kelihatan salahnya. It should be would have. Okay, lanjut. Number 4, at the start of the American Revolution, at the start of the American Revolution, be careful, start di sini bukan verb, ada at, ada the, start di sini adalah noun. Di awal ya, dari Revolusi Amerika, lanterns were, lanterns were, s pakai were, hung in the old North Church, hung di sini, hang sih dia verb 3 ya, benar ya, overhang, digantung as a signal that the British were camp. Camp di sini verb 2, come, camp, come. Come, came, come. Camp di sini verb 2, ada were, jelas salah, atau pas, simbol pas, nggak mungkin were. Jadi di sini were coming atau were came. British didatangkan atau British datang, kemana? Number 5, Linus Pauling has wins. Dah nggak perlu baca sampai belakang. Has wins, jelas salah. Has won. Win won one. Number 6, on the huge Ferris wheel constructed for a world exhibition in Chicago in 1893, each of the 36 cabs could help 60 people. Dari sini sampai sini itu nggak ada subjeknya kalau diperhatikan sebetulnya.
Karena saya tadi juga baca kok aneh sekali. It's not a subject ya. On. Huge varies tapi ada on. Di sini object of preposition. Constructed-nya di sini adalah adjective. For word exhibition ada for-nya. In Chicago nggak ada verb-nya, berarti ini kayak positif, nggak usah dibahas. Kita ke sini. Each of 36 caps. Each-nya di sini subject-nya singular. Cold ada model. Help. Help itu verb berapa? Verb 2 ya. Verb 1-nya hold, I think, as I remember. So number 6, the answer is delta. Hold. Number 7, to overcome rejection of a skin graft, a system for matching donor and recipient tissues has been developed. Number 8, nails are commonly made of steel, but also can contain substances such as aluminum or brass. Make, verb 1, commonly, adverb. Kita hilangkan aja commonly-nya langsung. Nails are made, habis are kok make, jelas salah. It should be present participle atau past participle. The answer, past participle ya. Nails are made of steel, but also can contain. Number 9, a patient suffering from amnesia may had, jelas salah. Habis model, it should be verb 1 base form, so may have partial or total loss of memory. Number 10, the idea of using pure nicotine to help smokers stop was first tried in the mid-1980s. The idea of using pure nicotine, using adjective, to help smokers, what is it? To infinite, to help, dia bukan verb, karena ada to-nya. Smokers stop with first tries. With first tries. First-nya dia hilangin aja. With tries. Habis with diikuti verb 1 pakai S, jelas salah. It should be with trying atau with tried in the mid-90s. Itu ya. Mungkin kalau ada yang bingung ini ada first, ada commonly, kayak gini gimana Miss? Ya kalau dia sudah ada kayak gitu ya udah. Jangan terlalu difikirkan. Toh dia tidak digarisbawahi. Bukan, dia kayak adverb gitu, penjelas. Adverb itu menerangkan verb. Jadi memang dia munculnya di antara verb. Bisa sebelum verb, bisa di antara verb. Apalagi kalau verbnya kayak ada was diikuti verb ing, was diikuti to be diikuti verb 3 atau model diikuti verb 1, itu di tengah-tengahnya ada adverb. It's okay. Kalau bingung, mengganggu, itu bisa kita abaikan aja, nggak usah dibaca. Gitu. Jadi biar pas jawabnya gimana. Gitu ya. And then this one. Sudah 3, 4, kita skip dulu ya yang ini ya. Nanti saya kasih jawabannya. Let me give you the answer. Kita ke skill 33, 34, 35 itu dulu. 30 ternyata masih sampai 36. Oke, 37, 38 dipelajari sendiri aja, itu passive active. Harusnya sudah hatam. Perhatikan rules-rulesnya. Kita ke ini aja, use of the verb. Tadi iya. Know when to use past with the present.
Di skill 33 dan 34 itu hampir sama. Cuman kalau yang di 34 itu lebih ke present perfect atau past perfect. Nah, itu kita bicara tentang fungsi. Karena itu saya pisah deh penjelasannya. Kalau yang skill 33 itu know when to use the past with the present. Konteks kalimat atau apa ya? Istilahnya apa ya? Dalam bahasa Inggris, dalam soal TOEFL itu biasanya ketika kalimatnya klausa pertama itu dalam bentuk present, klausa kedua pun dalam bentuk present. Present yang saya maksud di sini bukan present continuous, berarti klausa kedua juga present continuous kayak gitu. Bukan, ya. Present perfect lah. Bentuknya pakai have kan. She has been to Bali. Diikuti sama present tense, boleh ya, karena dia present dengan present. Present continuous diikuti present tense, boleh. Present continuous diikuti model bentuk present juga boleh. Tapi kalau past itu diikutinya past. Nah, simple past ya sama simple past. Past continuous ya sama simple past. Past perfect ya sama simple past. Walaupun mungkin terkadang akan ada saatnya kita menggunakan present dan past jadi satu. Tapi biasanya itu lebih ke arah spokenly. Jadi kayak ketika saya mengatakan, aku tahu kemarin kamu pergi dengan dia. Ya, karena aku tahunya sampai sekarang, jadi saya bisa mengatakan I know, bukan I knew. I know. I know that you went to the shopping mall with her yesterday. Karena perginya kemarin, saya bilangnya when, bukan go. Tapi taunya sampai sekarang, makanya pakainya I know, bukan I knew. Gitu. Itu biasanya spokenly kayak gitu. Tapi kalau dalam soal yang namanya past itu ya diikutinya clausesnya past. Present ya diikutinya clausesnya present. Sama seperti ini. Because of the flourish with that John signed the Declaration of Independence, his name becomes synonymous with signature. You can see here, signed, verb 2, become, verb 1, 2 clauses. That, ya connector, because of the flourish, bukan because-nya ya, karena because of itu bukan connector tapi conjunction. Because of the flourish itu kayak because of you. Nah, itu kan bukan connected. Because of you, I can't sleep tonight. One. Itu bukan connected, dia hanya conjunction kayak keterangan gitu. Nah, connectornya ini that. That John signed the Declaration of Independence, his name becomes synonymous with signature. 2 clauses, subject verb, his name subject, become verb. Past, John signed, menandatangani. His name become verb 1 atau verb 3. Become itu formulanya sama kayak come ya. Come can come, become became become. Nah, dia verb 3 atau verb 1. Nah, berarti di situ salah. Harusnya kalau signed-nya itu past, berarti become-nya juga past. So it should be like this, became. Name became synonymous with signature. Gitu ya. Jadi kalau past sama past, present sama present. Tuh, kita ke buku. Nah, kalau bolak-balik. Okay. Ini bisa dibaca. You can see the example. He took the money when he wants it. Salah.
Kan kalau he took, ya berarti he wanted. He takes the money when he wants it. Dan sebagainya. Kotak. If you see a sentence with one verb in the past and one verb in the present, the sentence is probably incorrect. Kemungkinannya salah. Ya. However, it is possible for a correct sentence to have both past and present together. Masih mungkin past dan present muncul jadi satu sama kayak yang saya jelasin tadi. Tapi if you see past and present together, you must check the meaning to determine whether or not the sentence is correct. Tetap harus dicek artinya. Kalau misalnya past sama present dalam satu kalimat, dia benar apa enggak. Number 3. When he was a child, he always goes to the circus. Sorry. Correct or incorrect? Past, present, correct or incorrect? Okay. Correct, ya? Let me just answer it to make it fast. When he was a child, he went to the circus. Pakai always boleh. He always went to the circus. Kan bicara tentang kebiasaan di masa lampau. Penggunaan always, seldom, never, rarely itu nggak harus sebagai present. Dia bukan adverb khusus untuk present. Untuk past boleh. I always went to school at 6 a.m. when I was in senior high school. Kayak gitu boleh. Number 4. Last semester, he read 7 books and wrote 5 papers. Last semester, it's simple past. He reads. Jelas salah, harusnya he read. Number 5. Steve wakes up early every morning because he went to work early. Steve wakes up every morning. Simple present nih. Because he went. Because he goes to work early. Okay. Lanjut ya. Skill 34. Use have and had correctly. Nah, ini yang saya katakan tadi. Saya tulis aja deh daripada bolak-balik. Oh, no. Sini ya. Ini dia. Look at this one. Sue has lived in Los Angeles for 10 years. It's simple. Salah. It's present perfect tense. Mungkin ada yang bingung, present perfect dan past perfect itu bedanya apa? Sama-sama pakai verb 3, yang satu pakai have, yang satu pakai had. Dia lebih ke fungsinya. Ya. Kalau present perfect itu sampai sekarang kemungkinan masih terjadi atau masih bisa terjadi lagi. Fokusnya hanya sudah dikerjakan dan mungkin masih bisa saya kerjakan lagi. Example, I have washed my shoes. Udah, fokusnya gitu. Saya sudah mencuci sepatuku. Nggak ada keterangan waktu apa-apa. Dan kemungkinan kan nanti akan saya kerjakan lagi kan. Kalau sepatunya kotor ya kemungkinan dicuci lagi. Tapi kalau past perfect, kalau past perfect itu dia sudah terjadi di lampau. Ya fokusnya cuma di lampau aja. Dan nggak mungkin dilakuin lagi. Biasanya ada keterangan waktunya. Past perfect nggak mungkin berdiri sendiri. Nah, jadi dia harus ada keterangan waktunya. Jadi kalau digambar itu ibarat kata seperti ini. Okay. Let's say ini present. Nah, past perfect itu ada di past di sini. Dan ini ada keterangan waktunya. Dan ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh past perfect. Jadi aktivitasnya selesai di waktu tertentu di masa lampau. Contohnya yang ini ya.
Sue has lived in Los Angeles for 10 years. Jadi Sue tinggal di Los Angeles 10 tahun. Nggak ada keterangan waktu yang lebih jelas. Pokoknya ya dia udah di Los Angeles itu 10 tahun. Mungkin sampai sekarang. Atau enggak. Bukan mungkin nih. Berarti dia sampai sekarang masih di Los Angeles. Gitu. Tapi kalau past perfect, kalimatnya jadi harus ada keterangan waktunya. Sue had lived in LA for 10 years before he moved to New York. Jelas kan? Sue had lived in LA for 10 years before he moved to New York. Berarti sekarang posisinya si Sue itu sudah di New York. Atau at least di lampau dia sudah pindah ke New York. Dia udah nggak ada di LA lagi. Jadi emang dia tinggal di LA itu 10 tahun. Mungkin dimulai dari tahun 2000 sampai 2010. Lalu pindah ke New York. Gitu. Jadi udah nggak mungkin terjadi lagi. Gitu. Tawan ya, past perfect itu munculnya dia ada keterangan waktunya. Kayak gitu. Nah biasanya past perfect keterangannya itu juga menggunakan past tense, something like that. Ya. And then look at this one. Nih. Present perfect itu not with a past tense. Past perfect not with a present tense. Lalu ada di sini except when the time expression since is part of the sentence. Di sini. Berarti kita ke skill 35 dulu yang lebih jelas. Use the correct tense with time expression. Kita bicara keterangan waktunya. Ya. Biar lebih jelas. Jadi simple present perfect itu boleh pakai keterangan waktu. Tapi keterangan waktunya cuma 3. Ada since, ada lately. Lately itu biasanya pakainya present perfect continuous. Yang subject, have plus has, diikuti been, diikuti verb ing. I have been drawing. Lately, biasanya pakainya lately. Ya. Tapi kalau since sama for itu jelas untuk present perfect. Since bisa diikuti past tense. I have watched TV since my mom came. Karena sejak. Jadi ketika menjelaskan aktivitas sebelumnya, sejak awal kapan kita mulai aktivitas itu pakainya past tense. Since my mom came. Sama dengan for ya. Kalau since itu bicara sejaknya, kalau for itu bicara lama waktunya. Itu present perfect. Jadi kalau ada since, lately, for, kalimatnya jelas dia present perfect. Kalau simple past tahu ya. Ago, last year, in, itu simple past. Yesterday, etc. Nah, kalau past perfect ada by dan ada apa tadi before. Kalau before diikutinya past tense. Tuh. Kita ke exercise 35 aja. 34-nya nggak usah. Nih. Kita nentuin apakah dia harus simple past, simple present, atau simple past, present perfect, atau past perfect. Number 3. The Pilgrims have arrived in New York in 1620. In. Dia keterangan waktu untuk past tense. Simple past. Jadi kalau pakai have nggak boleh.
Harusnya the pilgrims arrived in Newark in the Newark in 1620. So it's incorrect. So ya. Nah ini ada since the new law was passed, pakai pass ini. It's okay. Tapi karena dia keterangan waktunya since, berarti ini harus present perfect. It has been difficult to estimate taxes. It has been. It's present perfect, jadi correct. Number 5, the cashier put the money into the account 2 hours ago. The cashier put the money into the account 2 hours ago. 2 hours ago, past tense, subjeknya cashier, verbnya put. Bener apa enggak? Ayo, correct or incorrect? Number 5. Correct. Yes, correct ya. Karena put itu verb 1, verb 2, verb 3-nya sama. Put. Jadi dia betul. Nggak ada S-nya malah betul. So that's correct. That one ya. Dipelajari lagi. Nanti saya kasih jawabannya untuk totalnya. Use the correct tense with will and would. Mungkin ada yang sudah tahu. Will dan would, can dan could, shall dan should. Shall dan should enggak deh. Itu sebetulnya bukan hanya sekedar bentuk formal dan informal. Kalau kita bicara spokenly, speaking, will dan would itu lebih ke arah, kalau will itu lebih familiar, diucapkan ke orang yang memang kita sudah kenal. Kalau would itu kita menawarkan sesuatu untuk lebih ke formal, lebih ke sopannya. Ya. Kayak, would you come to my party? Inviting, pakainya would. Would you come to my party? Would you please open the door? Kayak minta tolong, ya, biar terkesan sopan. Kalau will lebih ke arah yang familiar gitu, bersahabat. Will you come to my party? Kayak gitu juga boleh. Will you open the door? Tapi biasanya lawan bicaranya siapa. Gitu. Nah itu untuk spokenly. Tapi kalau untuk grammar, writing ya, untuk soal di sini itu will dan would lebih ke simple, present atau bukan simple, ke present atau ke past. Nah di sini kalau will itu untuk present, would itu untuk past. Sama dengan can. Can itu untuk present, could itu untuk past. Ya, jadi kalau ada present clauses dalam bentuk present, dia harus diikuti dengan will kalau mau pakai model. Tapi kalau past pakainya would kayak gitu. Example-nya di sini, I know that they will arrive soon. I know. It is certain that he will graduate. It is. It's present. Will and will. Tapi ketika diganti jadi past, I knew that he would arrive. It was certain that he would graduate. Kayak gitu, ya. Jadi will after the present do not use with past. Would after the past do not use with present. Note-nya, nah, I would like to know, lebih ke arah spoken, speaking, mengarah ke kalimat yang sopan. Lanjut ke exercise-nya. Paul did not say, pas ya, he will finish the project. So correct or incorrect? It's incorrect. Karena harusnya when he would finish the project. Number 4, Jake doubts that he would have time to finish the project. Doubts-nya verb 1 with S, present. Berarti di sini harusnya Will. Yes, that's good. He will. So it's incorrect too. The last one, number 5. I know that I will go if I can afford it. Correct or incorrect?
Correct. Yes, that's correct. Nah, tuh, jadi sebetulnya skill-skill yang akhir itu gampang. Cuman kadang memang apa ya, kita terlalu menyepelekan ketika dia ada dalam soal written expression. Sebenarnya written expression tuh nggak begitu susah. Susahan yang structure. Itulah kenapa structure soalnya 15. Written expression-nya lebih banyak. Karena ketika mengerjakan structure membutuhkan waktu lebih banyak sebetulnya. Tapi ketika di written expression, terkadang kita terkecohnya sama hal-hal yang mudah. Kita malah fokus ke kalimat yang aneh. Ini kenapa that ada di tengah-tengah kayak gini, kenapa off ada di sini, kayak gitu. Kenapa since-nya di sini, kayak gitu. Padahal sebetulnya itu nggak berpengaruh. Yang biasanya terkesan aneh emang itu adalah pola kalimat dasar dari bahasa Inggris yang jarang kita gunakan. Kita biasanya pakai pola yang seperti ini. Ternyata ada pola yang begini. Kayak tadi yang apa namanya, kayak all of students, students all, kayak gitu. Itu boleh, tapi jarang kita pakai. Nah, makanya untuk tipsnya untuk written expression itu fokusnya di subject verbs-nya dulu. Nah, kalau subject dan verbs-nya sudah sesuai, sudah oke, baru kita cek yang lainnya. Tapi kalau misalnya ada yang jelas-jelas kelihatan salah, kayak komparatif, superlatif, itu kan kelihatannya gampang banget ya. Terlihat sekali gitu. Nah, itu bisa didahulukan. Oke. Mungkin penjelasan saya terlalu cepat hari ini, but ya skillnya nggak begitu susah juga sebetulnya. Ini masih ada 37 dan 38, tapi ini bicara tentang passive. Nah, problem with passive verbs kan. Saya rasa seharusnya sudah hatam. Mana cuma form of passive dan sebagainya itu kan muncul harusnya sudah dijelaskan di awal bersamaan dengan present participle dan past participle. Jadi saya skip bagian itu, bisa dibaca-baca. Nanti untuk latihan-latihan soalnya saya pilihkan dulu. Nah, maksudnya jawabannya, kunci jawabannya saya pilih dulu. Itu nanti saya kirim ke grup kunci jawaban untuk structure dan kunci jawaban untuk reading ya. Reading yang kemarin, yang latihan terakhir kan belum kita bahas. Nanti dipelajari sendiri. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan. It's okay. Feel free to ask. Selama saya ada waktu dan bisa menjawab, saya jawab. Oke? Begitu ya, everyone. Ini. Oke, terus ini masih tersisa satu meeting lagi sebenarnya. Jadi hari ini tuh 24, total kan 25. Nah, meeting terakhir itu kita ada kayak sejenis final test gitu. Tapi bukan tes ITB loh ya. Ini final test, jadi nggak ada sertifikatnya. Tapi itu untuk mengecek apakah kemampuannya meningkat atau enggak. Jadi kemarin kan di awal ada placement test. Nah, terus di akhir ada final test gitu. Nah, itu untuk gimana tesnya itu bisa menghubungi LT. Bisa chat ke WA-nya LT. Tahu kan nomor WA-nya LT di grup kita ada itu yang LT akademik itu. Bisa tanya di situ atau bisa telepon ke LT atau bisa chat ke WA-nya LT yang pas daftar itu juga bisa. Jadi kita LT kan ada nomornya ada dua. Yang satu LT akademik, yang satu LT front office. Nah, yang front office itu yang biasanya ngelayanin bagian pendaftaran dan tes-tes sebagainya. Karena untuk tesnya nggak harus satu kelas berbarengan, karena kita tahu kan situasinya kayak gini, nggak mungkin kita ngasih jadwal harus hari ini, terus di dalam kelas berbanyak orang gitu enggak. Jadi misalnya longgarnya kapan? Besok mau ke LT kayak gitu ya, silahkan, tapi ngubungin dulu dari ke LT-nya, nanti kita sediakan tempat dan set soalnya. Untuk final testnya ya, tapi bukan ITP loh ya, it's just a final test. It's like a practice test, tapi at the end of the term. Okay? Okay, so I think that's all for today, everyone. Saya juga sudah menggeh-menggeh ini. Thank you very much for joining the class. See you next time. See you when I see you. Good luck. Jangan patah semangat untuk belajar ya. Thank you so much, Miss. Yes, you're welcome. Thank you. Yes. Miss. Yes. Okay. Good night, everyone. Night, Miss. Thank you, Miss.